Kita sampaikan datanya aja, Bos. Oke. Dari Pak Madhyaswanto Budi Wicaksono, beliau menjelaskan ya, pada jawaban beliau, memang dapat dibilang istilah mata angin wetan, kulon, lor, dan kidul adalah asli dari bahasa di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kenal ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Oke. Orang Jawa itu kan memberi nama arah timur wetan, barat kulon, kidul selatan kidul, utara lor. Ini sebetulnya nama-nama untuk pernikahan. Oke. Arah mata angin itu sebenarnya nama dari arah mata angin itu sebenarnya nama-nama dari unsur-unsur pernikahan, kata Pak Zainal Abidin. Wetan, kulon, lor, kidul. Ini arah mata angin kan, nama-nama dari arah mata angin orang-orang Jawa. Katanya Pak Zainal Abidin berasal dari nama-nama perkawinan atau pernikahan. Oke, sebut kok bisa Bos ya kayak gitu Bos ya? Bisa ya Bos. Dari mana Bos ya? Kita penasaran teman-teman ya dengan referensi yang digunakan oleh Pak Zainal Abidin. Apakah referensi, apa sekedar asumsi, apakah sekedar kekonyolan dengan gaya lawaknya itu Bos ya? Ya, sebagaimana buaya makan lalat lah ya. Arah angin. Istilah nama-nama dari arah mata angin. Oke. Wiwitan mulai. Terus habis Wetan, wiwitan, mulai. Kawitan nih Bos. Wiwitan. Masuk akal. Wetan, wiwitan masuk akal. Karena apa? Dimulai matahari muncul. Kalau dia kan dimulai nikah katanya. Oke, wetan. Itu setelah mulai kulon kelonan. Kulon jadi kelonan. Jadi kelonan istilah. Oh, berarti kelonan kok istilah kulon Bos? Oh, kulon itu. Berarti kelonan itu teko kulon so. Otaknya agak error juga nih Pak Zainal Abidin. Kenapa Anda bahas-bahas kelon-kelonan ini? Berarti Arab nang di Arab kelon. Nah, Anda jangan marah kalau orang kayak gitu. Kan maksud saya arah kulon. Jadi andai kan malam Jumat nih teman-teman ya. Pas habis sisa nongkrong-nongkrong gitu ya teman-teman ya. Walaupun arahnya ke utara atau ke selatan, tapi Anda mau beribadah suami istri itu, ya kan? Anda cukup bilang, mau kemana? Mau ke Kulon, itu. Maksudnya mau kelon, katanya Pak Zainal Abidin. Kayak gitu teman-teman ya. Habis itu kidul, ngidul, didudul. Terus habis itu kidul. Ditutul. Ya, ditutul. Ya kan habis kelon ditutul. Ditutul itu maksudnya sudah teman-teman ya, sudah diicilik teman-teman. ini Ustadz satu ini otaknya agak error juga teman-teman. Kok bisa dia kepikiran ke situ itu? Oke. Amin, melar. Lu ini ujuk-ujuk belum apa-apa udah. Kalau lor itu melar. Mari ditutul. Ya ditutul akhirnya mengandung, melar gitu. Melar ini bahasa apa? Bahasa Jawa. Lor habis melar. Melar ini mengandung teman-teman. Jadi buncit teman-teman. Aduh, kok bisa gitu ya? Ini Anda itu ada-ada aja Anda itu Pak. Katanya Anda tulisannya banyak, mengarang karya ilmiah. Sekarang bahas arah mata angin, Anda asal-asalan itu loh Bos ya. Asal-asalan. Apakah Anda gimana Pak ya? Saya sampai Melar kulon. Nggak apa-apa wis kelonan terus melar. Ini nggak boleh. Itu pengembangannya Pak. Ternyata setelah saya selidikin, diselidikin. Anda nyelidiki dari mana Anda perkataan nama-nama ini Pak? Mata angin. Sudah diselidiki tapi kok hasilnya kayak gitu. Kesimpulannya itu nyelidiki. Apakah Anda ini kan nggak nyambung ya? Anda menyelidiki nama-nama arah mata angin. Berarti Anda ini mensurvei mungkin sekitar 100 orang Jawa yang menikah tuh. Ya. Kan dia referensinya dari orang pernikahan ya. Terus siapa yang Anda tanya?
Apakah Anda sudah nyurvei 1000 orang menikah di Jawa? Anda sudah tanya ketika ada orang nikah, minta tolong dong, saya mau klarifikasi tentang arah mata angin. Aduh. Pak. Penelitiannya dari pernikahan ke pernikahan, Bos. Makanya yang diteliti arah mata angin, ya kan? Yang disurvei pernikahan. Oke. Anda nggak berhenti ya. Anda ini nggak berhenti jadi orang kocak, Pak ya. Dan masih ada yang ngikutin. Jangan heran kata Irfras. Gini ada pengikutnya. Siapa ya Wahabi kan gitu. Apa orang Jawa Tengah terutama itu kalau nikah calon rumah jodohnya itu jalannya ngalor ngulon nggak mau. Ini hitung-hitungan masih banyak orang Jawa Tengah kalau nikah itu ya jalannya ke utara, ke barat nggak mau. Berarti maunya calonnya daerah barat nggak mau. Bukan, kan habis nikah dia jalan tuh arahnya harus ke lor dulu. Nggak mau ke pulau. Nah ini Anda bisa memfitnah ini Pak. Berarti kan kalau gitu orang Jawa Tengah ini nggak mau kelon dulu, maunya langsung melar tuh. Wah ya Anda ini, Anda memfitnah orang Jawa Tengah. Wah. Langsung melar dulu kan ya, nggak mau kelon. Kan sulapan nih namanya itu Pak. Wah. Kok Pak, saya nggak mau lama-lama ikut koplak dengan Anda ini. Akan kami sampaikan datanya aja. Wah. Kalau lama-lama dengan Anda ini, ya kan, 1 hari aja kumpul Anda ikut koplak orang ini, ya Bos ya. Oke, kita sampaikan datanya aja Bos. Oke. Dari Pak Madya Swanto Budi Wicaksono, beliau menjelaskan ya, pada jawaban beliau, memang dapat dibilang istilah mata angin wetan, kulon, lor, dan kidul adalah asli dari bahasa di Nusantara. Ya. Adilar menyebutkan jika kulon ini kuluan atau kulon berasal dari kahuluan dengan kata dasar hulu yang berarti kepala atau bagian atas sungai. Kulon itu kahuluan Pak. Itu Pak ya, dan memiliki hubungan erat dengan kata hulu dari bahasa Proto Austronesia yang berarti arah hulu. Varian yang lain seperti kilen yang bermuasal dari kilian, berasal dari kata kahilian dengan kata dasar hilir yang berarti bagian bawah sungai. Begitu Pak. Ini masuk akal ini Pak ya. Kalau waitan atau wetan berasal dari akar kata wiwit yang berarti tumbuh atau awal. Ini tadi masuk akal. Kami juga setuju Anda ngomong wetan itu wiwitan ya, atau memulainya suatu hari, karena matahari kan terbit dari timur Pak ya. Merujuk pada arah di mana matahari terbit. Nah, kalau lor atau lor itu yang berasal dari refleksi kata laut, yaitu lor itu memang segoro Bos, laut gitu Bos, itu lor Pak ya. Nah kalau kidul untuk istilah ini belum ditemui Pak asal muasalnya, ini baru menyelidiki Pak ya. Ini menyelidiki dari sastra kuno Pak. Berarti kulon dari huluan, bukan kelonan Bos. Bukan kelonan, kidul ditutul. Ya apa Anda ini? Gimana ya kan? Oke, ada lagi istilah lain bahwasanya arah mata angin itu yaitu berhubungan dengan dulur papat limo pancer Pak ya. Ini Pak, menurut buku Falsafah Hidup Jawa karya Hendra Swara 2006 menyebutkan bahwa arah mata angin sudah menjadi bagian dari filosofi hidup masyarakat Jawa. Mereka memaknainya sebagai pemberian Tuhan kepada manusia sebagai petunjuk jalan. Buku tersebut juga menjelaskan bahwa arah mata angin tersebut sebagai kiblat papat limo pancer. Nah, artinya 4 sudut dengan 1 pusat sebagai yang 5. Nah, mulai dari wetan atau timur yang dilambangkan kawitan atau awal, ini disimbolkan oleh kawah, kakang kawah Bos ya, atau hubungan erat seperti saudara kandung Bos ya. Kemudian terdapat kidul atau selatan, ini melambangkan darah Pak. Nah, getih. Kemudian kulon atau barat melambangkan plasenta, dan lor atau utara melambangkan ari-ari. Nah, itu Pak. Ini filsafatnya Pak. Berarti gitu Pak. Filsafatnya orang Jawa. Orang Jawa kayak gitu. Terpapat lima pancer kan gitu. Jika Anda
Jika Anda menyangkut pautkan arah mata angin ini dengan pernikahan, acara pernikahan, saya mau tanya tuh, kalau dhuwur apa? Kalau ngisor apa, Pak? Coba jelaskan, Pak. Kalau pojok apa, Pak? Barat daya, tenggara apa, Pak? Coba carikan, Pak. Anda kan pinter kayak itu masalah pernikahan. Coba, Pak. Itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.